Snow dan Emily pun terus merangkak melalui lubang udara dan dipandu oleh Harry. Ketika sampai di suatu titik, transmisi komunikasi pun terputus. Dengan pedenya, Snow bilang, "Tenang, Neng, AA sudah hafal jalur ini." Tiba-tiba, mereka pun terjatuh dengan posisi yang merugikan si Snow. Mereka pun sampai ke sebuah ruangan yang aman. Di sini Snow mengobati luka Emily yang tertembak. Dan Emily minta kalau Snow harus menyelamatkan para sandera. Dengan cueknya, Snow menjawab kalau dia dikirim hanya untuk menyelamatkan Emily. Emily pun terlihat kecewa. Setelah selesai, Emily diberi shotgun dan sebuah peta digital untuk sampai ke ruangan khusus yang di sana ada pesawat darurat yang bisa mengeluarkan Emily dari MS-1. Di setiap monitor MS-1 terlihat si ketua sedang live streaming. Dia mengatakan kepada seluruh napi bahwa di MS-1 ada putri presiden yang bisa mereka jadikan jaminan. Melihat itu, akhirnya Snow pun membawa Emily bersamanya. Snow dan Emily akhirnya sampai di ruangan yang terdapat banyak pakaian napi. Karena Snow punya tujuan lain, yaitu mencari Mash, dia pun menyuruh Emily untuk memakainya. Karena tidak mungkin melewati 500 napi dengan pakaian seksi, dan supaya terlihat seperti laki-laki. Ditambah, para napi sudah tahu siapa Emily. Di sini, Emily pun bertanya, "Kang, kalau Akang namanya siapa?" Dengan santai dia pun menjawab, "Snow." "Nama depan atau belakang, Kang?" Dia pun menjawab lagi, "Snow." "Jadi nama Akang Snow-Snow gitu?" Snow memotong rambut Emily dan mewarnainya menggunakan campuran oli, kopi, dan air WC, ditambah sekar rokok. Sadis emang nih orang. Lalu menghajar Emily biar terlihat ada bekas luka dan terlihat sedikit sangar gitu. Di ruang kontrol, terlihat si ketua dengan anak buahnya bersiap untuk mencari Emily. Si Heidel meminta ikut, tetapi dilarang si ketua. Malahan, si ketua sedikit menasihati si Heidel. "Kok si ketua terlihat baik ke si Heidel, padahal dia dari awal ngeselin." Snow dan Emily berjalan melewati para napi untuk mencari Mash. Snow yang telah mengetahui nomor tabung Mash langsung menuju ke sana, tetapi Mash tidak ada. Yang ada dia dicegat oleh seorang napi yang mempunyai tato gigi di mulutnya. Si napi ini tertarik melihat Emily yang terlihat seksi bagi seorang laki-laki. Dia pun bertanya, "Apakah teman Ua ini suka dugem?" Snow pun menjawab, "Of course, Mang. Malahan sejak tahun 99." Snow pun menghajarnya lalu kabur. Sialnya, pintu yang menuju ke ruangan lain terkunci. Snow pun berusaha membukanya, sedangkan Emily menembaki para napi yang mengejar mereka. Setelah pintu terbuka, ternyata di sana ada Mash. Snow pun terlihat senang. Tetapi ketika ditanya tentang koper, Mash terlihat seperti orang yang linglung. Emily mengatakan, itu adalah penurunan fungsi otak akibat ditidurkan secara paksa dan dalam waktu yang lama. Itu sebabnya dia ke sana untuk meneliti itu. Di luar, terlihat sebuah satelit mendekat ke MS-1 dan akan menabraknya. Snow dan Emily berhasil masuk ke ruangan lain, karena apabila terjadi kebocoran pada MS-1, oksigen pasti akan habis. Sialnya, si Max tidak sempat masuk ke ruangan tersebut, dan dia tidak mampu menekan tombol panik agar bisa terbuka. Snow pun mencari alat untuk dapat membuka pintu itu. Max terlihat menyebutkan lokasi loker dan passwordnya kepada Emily. Emily pun terlihat memahaminya. Pintu pun tidak dapat dibuka. Akhirnya Max mati membeku. Kembali ke stasiun luar angkasa terdekat. Terlihat Scott diberitahu oleh seorang operator di sana bahwa MS-1 melaju ke arah stasiun luar angkasa internasional. Kalau itu dibiarkan, akan terjadi tabrakan dan menewaskan semua orang di stasiun itu. Atau kemungkinan lain, MS-1 akan jatuh ke bumi dan menghantam pesisir timur Amerika. MS-1 tidak bisa dikendalikan kecuali dari ruang kontrol MS-1 itu sendiri. Sedangkan operatornya sudah mati oleh para napi. Terlihat Scott pun sedikit kebingungan. Snow dan Emily terlihat sampai ke sebuah ruangan yang di sana ada pesawat darurat untuk membawa mereka keluar dari situ. Ternyata pesawat itu hanya untuk satu orang. Emily pun disuruh naik oleh Snow. Di sini sebenarnya Emily tidak tega meninggalkan Snow, tetapi Snow bilang, "Tenang Neng, A akan nyusul pakai ojek yang lain."
Kalau sudah sampai di bumi, nanti AA traktir es krim deh. Emily pun pergi menggunakan pesawat itu, sementara Snow melihatnya dari jendela sambil ngerokok. Tetapi ketika Snow akan menyalakan rokoknya, tiba-tiba koreknya ada yang ngambil. Ternyata Emily tidak naik ke pesawat itu. Dia bilang kalau dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan para sandera. Ayahnya tidak akan menyetujui serangan selama Emily ada di sana, dan Emily meminta Snow untuk menyelamatkan para sandera. Imbalannya adalah karena Emily tahu lokasi loker yang dikatakan oleh Mace. Akhirnya Snow pun setuju. Terlihat di sebuah monitor, si Haydel menembak salah satu sandera dan meminta Emily untuk mendatanginya. Ngebet banget nih orang. Kalau tidak, dia akan menembak seluruh sandera setiap detiknya. Karena si Haydel terus menembaki setiap orang, Emily pun menghubunginya lewat radio dan memberitahu posisinya, walaupun dilarang oleh Snow. Haydel pun terlihat senang, tapi ujung-ujungnya dia membunuh semua sandera. Geblek nih orang. Snow dan Emily akhirnya sampai di sebuah ruangan yang seperti ruang praktek biologi. Terlihat di sana ada mayat napi yang kepalanya tinggal separuh. Ternyata napi di sana dijadikan kelinci percobaan suatu proyek yang mereka sendiri tidak tahu proyek apa itu. Tiba-tiba Emily terkejut. Ternyata si ketua napi dan teman-temannya sudah berada di sana dan menodongkan shotgun ke kepala Snow. Tapi dengan sakilat Snow dapat menepi shotgun itu dan terjadilah sedikit tembak-menembak. Ketika Snow akan mengambil UMP-nya, Snow ditembak dan terjatuh ke lubang lift. Emily pun dibawa oleh si ketua ke ruang kontrol, dan betapa terkejutnya si ketua karena seluruh orang di sana sudah mati dan hanya menyisakan si Haydel dan satu napi. Dengan kesal, si ketua pun menampol si Haydel. Snow yang terjatuh ternyata tidak mati, dan karena jatuhnya itulah membuat transmisi komunikasi dengan Harry tersambung kembali. Tapi hal pertama yang ditanyakan Harry adalah masalah koper. Jelas itu membuat Snow sedikit aneh dan mengatakan kalau dia tidak mengetahui di mana kopernya. Akhirnya, dengan sedikit kecewa, Harry menyuruh Snow untuk segera pergi dari MS-1 dengan atau tanpa Emily. Dia menyuruh Snow untuk pergi ke dek 9 yang di sana ada pakaian luar angkasa yang bisa membawa Snow keluar dari sana. Si ketua terlihat menghubungi stasiun luar angkasa terdekat dan Scott mengatakan bahwa mereka akan segera melakukan penyerangan. Lalu si ketua memaksa Emily untuk berbicara dengan ayahnya supaya menarik pesawat yang menuju ke sana. Emily pun berbicara dengan ayahnya dan mengatakan, "Abi, cepat hancurkan pesawat sampah ini." Sontak saja itu membuat si ketua marah, tetapi Haida terlihat senang karena dia akan menggadabah si Emily. Scott pun berbicara kepada presiden bahwa mereka harus segera melakukan penyerangan sebelum MS-1 jatuh. Tapi presiden menolak karena putrinya masih di sana. Ternyata si Scott sudah meminta persetujuan wakil presiden dan kongres untuk melakukan penyerangan. Akhirnya presiden tidak bisa berbuat apa-apa dan Scott mulai memerintahkan untuk segera menghancurkan MS-1. Di luar MS-1 terlihat beberapa pesawat bersiap untuk menyerang, sedangkan di dalam si ketua dan Haider terlihat berdebat karena si Haider kekeh ingin menggadabah si Emily. Tak diduga, si Haider menusuk si ketua karena ngomel terus tepat di dadanya dan mengatakan, "Mamah bilang kau terlalu banyak bicara." Ternyata si ketua adalah kakaknya si Haider. Pantes saja dari awal gak dibunuh nih orang. Haidel pun mengejar Emily dan dia menusuk Emily di perutnya. Emily pun terlihat menahan sakit, tapi ternyata pisau itu ditangkap oleh Snow yang tiba-tiba sudah ada di sana dan langsung menghajarnya sampai menyebabkan si Haidel pingsan. Setelah itu, mereka pergi menuju ke dek 9. Tak diduga, di koridor banyak tahanan yang mulai memburu mereka. Akhirnya, mereka berhasil sampai di dek 9 yang dikatakan oleh si Hari dan dengan cepat memakai pakaian luar angkasa. Di luar, terlihat beberapa pesawat pengebom berhasil menjatuhkan bom. Snow dan Emily dengan cepat mengenakan baju luar angkasa yang dilengkapi mini roket untuk dapat melewati atmosfer bumi. Dan mereka hanya punya waktu 30 detik untuk pergi dari situ sebelum bom meledak.
Dan akhirnya mereka pun melompat bersamaan dengan meledaknya MS-1. Lagi-lagi, Emily harus terkena serpihan MS-1 dengan keras dan menyebabkan dia pingsan. Snow pun berusaha meraih Emily dan berhasil membawanya melewati atmosfer bumi. Beberapa hari kemudian, terlihat Emily berjalan di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Dia menuju ke lokasi yang dikatakan Mes sesaat sebelum dia mati. Akhirnya, dia menemukan loker hijau yang dimaksud oleh Mes dan mengetik sebuah password. Dan satu loker pun terbuka, dan di sanalah koper yang di awal film dibawa oleh Snow. Emily pun memberikan koper itu kepada ayahnya. Kembali ke kantor agen rahasia, terlihat Harry sedang duduk sambil makan kuaci, dan masuklah Snow. Snow mengatakan bahwa dia telah menemukan kopernya, dan menyuruh seorang polisi untuk membawanya. Harry mengambil dan langsung membuka koper tersebut. Padahal, koper tersebut menggunakan kunci kombinasi angka. Setelah dibuka, betapa kagetnya Harry. Ternyata, koper tersebut kosong. Harry pun terlihat heran dan mengatakan, "Kenapa koper ini kosong? Apakah ini Jong?" Snow pun menjawab, "Akulah yang heran, kenapa kau tahu kombinasi angka koper ini?" Dan di sini terbongkarlah bahwa yang ingin mencuri dan menjual dokumen tersebut adalah Harry. Harry pun ditangkap. Di akhir film, terlihat Snow keluar dari gedung tersebut dan akan menyalakan rokoknya. Tapi, jipo yang diberikan Frank, minyaknya habis. Dia pun membukanya. Ternyata, di dalamnya ada memory card yang menyimpan dokumen rahasia yang selama ini dicari oleh Snow maupun Harry. Tapi yang saya heran kok tahun 2079 memory card masih kayak yang sekarang ya. Koper yang sebelumnya dibuka Harry itu hanya pengalihan saja. Dokumen itu berisi semua program MS-1 yang akan dijual oleh si Harry ke orang lain. Ketika Snow akan pergi, dia dikagetkan dengan kemunculan Emily di sana. Emily mengatakan, sebagai anak sultan, dia bisa mencari semua dokumen tentang Snow di militer. Dan Emily menghajar Snow. Katanya dia berhutang waktu di MS-1 waktu itu Snow menghajarnya. Akhirnya mereka pun pergi entah kemana. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan alur ceritanya lumayan seru, apalagi kalau melihat aktor utamanya yaitu si Snow yang kalau di film aslinya banyak tingkah kocaknya. Poin dari film ini mungkin apa ya? Janganlah berbuat kriminal kalau Anda tidak mau dipenjara. Karena teman saya yang pernah dibui bilang, jangan sampai dia bro masuk sana, ospeknya sadis. Terakhir, terima kasih sudah menonton. See you next video.